Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengumpulkan tugas ujian akhir semester, eh, yaitu mata kuliah ekonomi kreatif dengan nama kelompok. Yang pertama saya sendiri Faustina Pamungkas, yang kedua ada Naura Adina, yang ketiga ada Dewi Anggraini. Selanjutnya, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri merupakan sebuah kegiatan industri yang didasarkan pada ide dan kreativitas dalam proses penciptaan suatu produk, barang, atau jasa. Pertumbuhan ekonomi kreatif akan terus berkembang dan bertambah karena tingkat kreativitas tinggi yang dapat dilihat dari berbagai macam sektor pariwisata, sehingga pemerintah yakin dan membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif di era 4.0 menuju era 5.0. Pada era industri 4.0 dan society 5.0, bisnis telah berubah. Sektor ekonomi kreatif mempunyai potensi besar menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan. Revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi, jadi segala yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Segala hal yang kita lakukan sekarang masuknya di masa ini. Dalam hal ini, teknologi yang sering dipakai yaitu dengan memanfaatkan big data, seperti yang dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan lainnya. Terutama di era pandemi saat ini, perkembangan teknologi semakin maju sehingga dapat meningkatkan kemajuan teknologi dalam sektor perekonomian Indonesia. Nah, ini ada contoh ekonomi kreatif di era 4.0 menuju era 5.0. Contohnya pada era digital saat ini adalah dalam pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan yang mengandalkan sebuah aplikasi yang dapat terkoneksi langsung dengan dokter spesialis pada aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, aplikasi ini memiliki banyak fitur dan pembahasan singkat mengenai berbagai jenis penyakit. Penggunaan aplikasi di bidang kesehatan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada masa pandemi ini yang membatasi kegiatan aktivitas di luar rumah. Saat ini, ponsel berkembang sedemikian rupa menjadi gawe pintar yang hanya membutuhkan sentuhan jari untuk pengoperasiannya. Fungsinya pun bermetamorfosis, bukan lagi alat komunikasi semata, melainkan juga sebagai entertainment. Selanjutnya, sederhananya, kalau revolusi industri 4.0 ini membuat manusia jadi lebih modern karena memiliki akses terhadap teknologi. Society 5.0 adalah masa di mana teknologi-teknologi ini menjadi bagian dari manusia. Kemanapun kreativitas dalam bidang ekonomi yang dibutuhkan di masa depan, antara lain yang pertama dalam bidang teknologi, yang kedua meningkatkan soft skill seperti kemampuan komunikasi dan problem solving atau penyelesaian masalah, yang ketiga ada kemampuan kognitif. Yang dimaksud kognitif bukan seberapa besar nilainya, namun tentang bagaimana cara kita dalam memahami sesuatu, yang berpikir secara kritis terhadap setiap kejadian. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Kak Fauzina Pamungkas tantangan ekonomi kreatif di era 4.0 menuju era 5.0. Nomor satu yaitu persaingan yang semakin ketat, perkembangan e-commerce menjadi tempat masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudahnya. Dampaknya adalah produk lokal tidak dapat berkembang akibat persaingan yang ketat. Dan yang kedua yaitu ketersediaan akses internet yang stabil. Ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah yang dapat mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Dan yang tiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas ekonomi kreatif di Indonesia harus memberikan kesempatan produk
kesempatan penduduk lokal agar dapat bekerja untuk membangun kualitas sumber daya yang menjanjikan. Era Society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Keseimbangan kemampuan ekonomi yang penyelesaian masalah sosial dan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut membuat semua hal menjadi mudah, terutama memperluas prospek kerja. Masyarakat yang baru di mana inovasi sains dan teknologi mengarahkan kehidupan masyarakat dalam mencapai keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian persoalan sosial masyarakat yang supermat dan makmur di mana cyber space dan physical space keintegrasian dengan erat. Teknologi informasi bukanlah suatu hal yang susah didapatkan saat ini karena sudah masuknya ke semua lini kehidupan masyarakat. Teknologi informasi terus berinovasi dan bertransformasi serta semakin canggih dengan kecanggihannya. Bisa memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Kemudahan tersebut juga dirasakan dalam dunia ekonomi terutama dalam perdagangan. Saat ini, perdagangan tidak terlepas dari teknologi informasi. Dengan adanya sinergi antara perdagangan dan teknologi informasi, maka terciptalah istilah e-commerce. Manfaat yang bisa dirasakan jika Society 5.0 diterapkan di Indonesia, salah satunya bidang lingkungan seperti monitoring kualitas air menggunakan remote sensor seperti data Exonegraph yang digunakan melindungi manusia dari bencana alam, penyakit, dan berdasarkan kombinasi berbagai data. Yang selanjutnya yaitu kreativitas bisnis ala Tionghoa. Tionghoa dalam melakukan praktik usaha cenderung lebih bekerja keras, ulet dalam menjalankan sebuah usaha karena waktu sangatlah penting dan siapa yang menanam dialah yang menuai. Sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa orang Tionghoa yang merintis usaha dengan sungguh-sungguh memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga tidak banyak orang Tionghoa yang memilih menjadi pengusaha sukses dengan kreativitas tinggi dan adanya inovasi. Contoh penjualan Tionghoa di era 4.0 menuju 5.0 yaitu toko Evan yang sangat ramai, terutama di masa pandemi saat toko Evan bukanlah sepi, malah ramai karena Evan menggunakan strategi penjualan, yaitu dengan cara menggunakan kecanggihan teknologi dengan membuat suatu aplikasi yang bernama Xiaomi Door, yang memiliki arti antar langsung depan pintu. Jadi para pelanggan menggunakan telepon genggam saja sudah bisa berbelanja baru keluar rumah. Dengan metode ini, toko milik Evan selalu beli. Next. Pilar bisnis. Yang pertama yaitu peluang selalu berbagi sisi dengan tantangan. Siapa yang tidak senang tantangan, yang menangkap peluang. Yang kedua, kecil itu indah. Sekarang itu dulunya kecil. Jika sudah besar, menjaga kelincahan sebagaimana masih kecil agar komparatif. Yang ketiga, fokus atau harus ada dalam memfokusi. Tidak ada dalil keberhasilan dalam jalan serampangan. Next. Pilar terakhir, yang pertama yaitu mulailah. Jangan terus berpikir, semakin dipikir akan tambah yang kau pikir. Bisnis urusan sikap mental, bukan keterampilan, bukan kecerdasan. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil, dari inisiatif diri sendiri. Yang ketiga, dan mulai dari sekarang. Pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.